Robitoh Alawiyah itu hanya ada di Indonesia dan berdiri pada 1928. Hal yang lebih mengagetkan lagi adalah adanya tuduhan bahwa keluarga Bani Alawiyin ini adalah antek-antek dan boneka penjajah Belanda dalam menghancurkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Hal ini pun sama dengan catatan cendekiawan Muslim Azumardi Azra bahwa Habib Usman yang berasal dari Yaman, Hadramaut adalah kontroversial dan bekerja sama dengan penjajah Belanda dengan mengkritik jihad petani Banten pada 1888. Kita bisa paham mengapa sekarang mulai banyak yang menolak disebut Habib itu karena data silsilahnya diragukan dan tidak jelas sumbernya, serta sebutan Habib itu hanya klaim dari keluarga Alawiyin. Mereka yang bukan dari Ba'alawi lebih suka dipanggil Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Bahkan ada juga yang hanya senang dipanggil Ustadz karena merasa lebih dekat dengan masyarakat dan murid-muridnya. Ini ngeri nih. Dan ini saya juga perlu jelaskan dan perlu saya tegaskan, ini ada sebuah artikel juga saya harus sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya bisa memahami kondisi saat ini. Jadi penting sekali nih, geger bakal geger gedean gimana, Masya Allah. Mulano nek wali medsos ngomong kuwi pertama itu digugu. Dari dulu waktu masih adem ayem nggak mau sih dikasih saran yang baik, nggak mau. Akhirnya sekarang kan tambah meledak-ledak ini. Ini tambah rame ini. Saya juga bingung gitu loh, mau seperti apa bingung ya. Jadi saudara-saudara di sini perlu saya sampaikan bahwa di sini ya, ini ada sebuah artikel saya bacakan di sini ya. Karena mulai rame-rame menolak Habib ini. Ini kacau ini, aduh. Ya, ini oleh Rijalul Aswaja NU saudara. Sekarang ini mulai deras penolakan terhadap sebutan Habib. Sama derasnya dengan promosi Habib waktu itu seiring dengan Pilpres 2014 dan 2019. Kini mulai banyak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari jalur Wali Songo, yang menolak disebut Habib. Ini terjadi sejak pertama diungkapkannya hasil penelitian Kiai Haji Maduddin Al-Bantani yang menjelaskan bahwa keluarga Alawiyin tidak tersambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, pernyataan tegas Naqobah Ansab Aulia Tis'ah Naat, lembaga pencatat nasab Wali Songo, bahwa Bahar bin Smith telah melakukan fitnah dan Naat tidak memerlukan pengakuan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Robitoh Alawiyah. Naat punya catatan sendiri yang lebih terjaga dan ilmiah. Sekarang tambah banyak yang mencoba mengupas penelitian Kiai Imad dengan penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian Kiai Imad disebutkan bahwa silsilah yang diproduksi Robitoh Alawiyah berbeda dibandingkan kitab-kitab silsilah lama yang ada sejak abad 5 Hijriah. Dalam silsilah Robitoh Alawiyah terjadi penambahan orang yang diklaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dulu tidak pernah ada. Namanya Ubaidillah. Nama ini seolah-olah dicantolkan belakangan pada sekitar tahun 1800-an. Suaranya kemresek, mosok kemresek. Serius, cek dulu. Kemresek apa enggak? Cek. Masih kemresek enggak? Cek. Cek, masih kemresek apa enggak ini? Ya. Udah enggak, oke ya. Artinya, saya lanjutkan ya. Artinya jika Ubaidillah adalah nama yang dicantolkan belakangan tiba-tiba dan tidak diketahui anak dari siapa, seluruh Habib yang ada di Indonesia ini terputus darahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, tidak ada catatan mereka di Yaman, negara asal mereka. Robitoh Alawiyah itu hanya ada di Indonesia dan berdiri pada 1928. Di Yaman tidak ada. Hal ini menimbulkan keraguan karena jika benar tersambung ke Nabi Muhammad SAW, harus ada catatannya dari lembaga di Yaman atau di Irak. Karena Yaman itu berasal dari Irak. Hal yang lebih mengagetkan lagi adalah adanya tuduhan bahwa keluarga Bani Alawiyin ini adalah antek-antek dan boneka penjajah Belanda dalam menghancurkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Catatan ini dibongkar dengan dikaitkan pada pencantolan nama Ubaidillah yang terjadi sekitar 1800-an. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Belanda dengan perusahaan Foch atau VOC terjadi mulai 1602. Sejak saat itu terjadi perlawanan pada Belanda, terutama dari kalangan umat Islam. Untuk meredam perlawanan umat Islam atas saran Snok Hurgron, diangkatlah imigran dari Yaman yang bernama Habib Usman bin Yahya dengan gaji 1000 gulden per bulan oleh Belanda untuk menjadi Mufti Agung Batavia. Habib Usman membuat kitab dan berfatwa haram memberontak pada penjajah Belanda. Bahkan Habib ini di Masjid Pekajon mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina
Wilhelmina ketika ulang tahun pada 2 September 1898. Hal ini pun sama dengan catatan cendekiawan Muslim Azumardi Azra bahwa Habib Usman yang berasal dari Yaman, Hadramaut adalah kontroversial dan bekerja sama dengan penjajah Belanda dengan mengkritik jihad petani Banten pada 1888. Inilah data yang tersebar pada berbagai medsos dan melahirkan banyak kecaman bahwa keluarga Alawiyin ini adalah antek penjajah Belanda. Coba lihat angka tahunnya sekitar 1800-an, bukan? Sama dengan perkiraan tahun pencantolan Ubaidillah di silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke soal penolakan Naat untuk dikonfirmasi terhadap Robitoh Alawiyah. Naat tidak memerlukan pengakuan Robitoh Alawiyah karena keturunan Wali Songo bukan dari keluarga Alawiyin. Mereka punya keluarga sendiri yang dicatat oleh banyak lembaga keluarga masing-masing. Malah Naat itu punya catatan yang lebih lengkap, ketat karena harus ada catatan dari negara asal mereka sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Maroko, Irak, Iran, Mesir, dan lain sebagainya. Kalaupun catatan itu tidak ada, mereka tidak takut untuk tes DNA, saudara. Dengan demikian, kita bisa paham mengapa sekarang mulai banyak yang menolak disebut Habib itu karena data silsilahnya diragukan dan tidak jelas sumbernya, serta sebutan Habib itu hanya klaim dari keluarga Alawiyin. Mereka yang bukan dari Ba'alawi lebih suka dipanggil Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Bahkan ada juga yang hanya senang dipanggil Ustadz karena merasa lebih dekat dengan masyarakat dan murid-muridnya. Robitoh Alawiyah harus menjelaskan ini semua dengan riset atau penelitian modern, sebagaimana yang dilakukan Kiai Imad agar semuanya clear. Kalau bisa, lebih hebat dibandingkan Kiai Imad, misalnya datanya bersumber dari kitab silsilah yang ditulis pada tahun ketika orang-orang yang ada dalam kitab itu masih hidup. Itu jauh lebih akurat. Paling tidak, kitab yang ditulis tidak jauh jaraknya dari waktu hidup orang-orang dicatat dalam kitab itu. Kalau kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW dan berharap berlimpahnya rahmat bagi umat Muhammad SAW, buka data yang benar, berdebat yang akademis, agar semuanya menjadi lurus. Hasil penelitian hanya bisa dibantah atau digugat oleh penelitian lain yang lebih akurat. Memang banyak sekarang dari pendukung Robitoh Alawiyah yang menjawab balik Kiai Imad, tetapi isinya cuma bantahan-bantahan murahan yang kalau enggak marah-marah, cengengesan, atau hal-hal bodoh lainnya. Kalau dijawab dengan hal seperti itu atau sekedar podcast mau ribuan tayangan pun nilainya hanya 0, omong kosong. Bukan satu saja penelitian seperti Kiai Imad, itu sangat jauh lebih bermakna dan penuh ilmu pengetahuan. Itu namanya cerdas, malu dong sama Nabi Muhammad SAW yang fatonah cerdas. Saya dukung penuh Robitoh Alawiyah untuk melakukan penelitian. Kalau tidak, penelitian Kiai Imad adalah kebenaran sebelum ada penelitian lain yang menjatuhkannya. Begitu cara kerja ilmu pengetahuan. Buka dengan jujur, apalagi soal sejarah. Jika sejarah keluarga imigran Yaman kerjasama dengan Belanda, akui saja, tinggal kita bekerja sama di negara Indonesia yang telah merdeka ini. Kalau tidak dijelaskan, ini bakal menjadi bola liar karena menganggap bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Padahal keturunan Wali Songo itu menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap penjajah Belanda saat itu ya. Itulah salah satu alasan kenapa keturunan Wali Songo yang juga keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar-keluar soal nasabnya. Mereka semuanya adalah pejuang, pemberontak, prajurit yang melawan penjajah. Jangan sampai ada pikiran di masyarakat kita bahwa ketika keturunan Wali Songo sedang berperang, keluarga Yaman malah enak-enak kerjasama dengan Belanda untuk meredam perjuangan keturunan Wali Songo. Itu sangat berbahaya, saudara. Ya, satu lagi yang mesti dicatat. Jangan takut tes DNA untuk meyakinkan nasab. Kalau memang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, reporter Najwa Shihab, anak dari Quraisy Shihab, berani untuk melakukan tes DNA. Hasilnya mengagetkan, saudara. Hasil dari tes DNA menunjukkan bahwa komposisi DNA Najwa Shihab jangankan mendekati DNA Nabi Muhammad SAW. Dekat ke gen Arab saja tidak. Hanya 3,48% untuk Middle Eastern. Malah komposisi Najwa Shihab lebih dekat ke gen India, 48,54%. Untuk South Asian, itu yang ada di Kompas.com ya, waktu diberitakan di kompas.com itu hasil ilmu pengetahuan, saudara. Baik Najwa Shihab maupun ayahnya Quraisy Shihab, tenang-tenang saja. Tidak ada masalah. Dari dulu juga tidak mau disebut Habib. Biasa saja. Mereka orang-orang cerdas yang terbuka pikirannya. Saya sangat menghormati Quraisy Shihab karena ceramahnya padat ilmu dan menulis tafsir Al-Misbah. Tak akan berkurang rasa hormat saya dan para penuntut ilmu kepada Quraisy Shihab hanya karena hasil tes DNA. Demikian pula para pengagum, pengikut, pendukung atau umat Habib Lutfi bin Yahya, Habib Husain Bakil, Habib Jen Assegaf, Habib Jindan, Habib Husain Ja'far, dan Habib-Habib lainnya tidak akan berkurang rasa hormat mereka. Rasa hormat itu berasal dari manfaat yang dirasakan.
ilmu yang bertambah, masalah yang terpecahkan, ketentraman dan ketenangan yang terasa, keamanan yang terjamin agar NKRI tetap utuh, kehidupan yang harmonis, dan lain sebagainya. Hiruk pikuk soal perhabiban ini terus menjadi karena memang merupakan akibat hiruk pikuk yang mereka lakukan sendiri pada waktu yang lalu. Tenang, selesaikan dengan baik, gunakan ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi kita dengan akal untuk menjadi penengah dalam kehidupan beragama. Sampurasun. Jadi saudara, ini sangat fitnah sekali. Ini sangat fitnah sekali terhadap Robitoh. Ya, saya tidak pernah membenarkan kalau ini seandainya tidak betul. Berarti kalau tidak betul ini kan fitnah. Betul nggak? Ini kalau nggak betul, fitnah. Maka seperti kita punya prinsip ya sebagai umat muslim, kita harus tetap mendukung kajian-kajian ilmiah. Kenapa? Untuk membersihkan nama Robitoh. Ini Robitoh ini harus dibersihkan, harus bisa membantah, harus bisa membuktikan, saudara. Harus bisa membuktikan. Ini fitnah yang sangat keji sekali. Ya, Kiai Imad harus dilawan. Naat harus dibantah. Harus dibantah. Tentu RA harus membantah dengan ilmu. Dengan kajian-kajian ilmiah. Pakar-pakar dari Robitoh Alawiyah ini harus bisa membantah dengan ilmu. Jangan dikit-dikit lapor. Ini masalah keyakinan. Ya, ini masalah kemuliaan, saudara. Tidak bisa sembarangan. Ini jelas-jelas fitnah ini. Bisa geger-geden kalau ini nggak dikonfirmasi. Ya, dan harapan saya, Kiai Imad ini harus ditumbangkan. Hati-hati nih. Ini hati-hati. Dan pribumi harus mendukung. Pribumi harus mendukung. Walaupun itu dianggap saat ini sebagian kecil. Ngawur. Tapi ini harus didukung. Kebenaran harus ditegakkan walaupun langit harus runtuh. Jangankan Robitoh Alawiyah harus runtuh. Langit harus runtuh. Kebenaran harus tetap ditegakkan. Ya, jadi jangan kaget kalau seandainya hanya gara-gara ini Robitoh Alawiyah ini akan runtuh. Ya sangat disayangkan sekali. Nah, untuk menjunjung kebenaran, saya yakin kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Mungkin saja kalau seandainya kebenaran ini mencari jalan lewat perantaranya dari Yai Imaduddin. Ya, akan meletus tuh sebuah kebenaran itu. Deng. Walaupun langit akan runtuh, ini nggak langit yang runtuh, tapi Robitoh bisa jadi runtuh kalau kebenaran dari Yai Imaduddin secara ilmiah tidak mampu dibantah. Jadi buat si bocil-bocil itu kalau mau bantah harusnya pakai ilmu. Ini soalnya artikel-artikel ini di media banyak berkembang. Ini provokasi sekali. Saya mengakui bahwa ini adalah provokasi sekali. Tetapi ini bukan provokasi yang sangat membahayakan. Membantai orang, membunuh orang. Tidak, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu stabilitas keamanan negara. Tidak, sekali lagi. Kalau saya meneliti, tidak ke sana arahnya. Ini hanya berupa keyakinan, kemuliaan terhadap umat Islam. Kalau seandainya betul yang dikatakan, penelitian yang dihasilkan Kiai Imaduddin itu betul, berarti selama ini kita dibodohi. Umpamanya seperti itu. Tetapi kalau seandainya ini sebuah fitnah yang dihembuskan oleh Kiai Imaduddin, ini sangat luar biasa. Maka saudara, kita mendukung Robitoh Alawiyah untuk membantah secara ilmiah. Umat Islam harus mendukung. Umat Islam di Indonesia semua harus mendukung. Gak usah kanan, gak usah kiri, harus mendukung. Ini harus dibantah secara ilmu, harus secara ilmiah. Ya, jangan ada intervensi Kiai Haji Imaduddin. Tidak boleh itu. Ya, saya nggak menghendaki, kami nggak menghendaki. Apalagi sudah banyak ya yang saya tampilkan tadi di awal tadi ya. Ada video dari ulama-ulama ya, ada dari ulama Jember nih contohnya ini ya. Nah, ini saya kasih lihat ini saudara.